Tinggal mencari kopinya guys. Allahu Akbar. Ya, Jin dan Tuna sudah datang. Ini dia parah ini. guys, perjalanan dari Tanjung Jabung Timur ke Tanjung Jabung Barat di Sekernan. Ini ada sedikit halangan. Allah Rabbi. Sini teman. Ini santet berapa tahun itu? Kalau proses seperti ini. Nah itu siapa itu? Itu lagi saya, Allahu Akbar. Tapi nggak apa-apa ya, beginilah perjalanan di Sumatera ini tidak terlalu parah, ada yang banyak parah lagi. Lebih parah saya di utara di Sulawesi itu, jayanya berlumpur dan pinggir kiri kanannya adalah jurang. Baik para sahabat, di sini adalah ruang terbuka bagi panjenengan semua yang mungkin ketika pelatihan itu belum sempat bertanya, dan juga hanya berjumpa saya setahun sekali. Karena begini, biasanya satu daerah, satu kabupaten itu kalau pelatihan itu saya ke daerah tersebut itu setahun itu maksimal itu 2 kali. Jadi jarang ada yang jarang ada yang 2 kali. Biasanya 1 kali. Oleh sebab itu yang di Aceh sampai di Lampung atau di luar Jawa, misalkan Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan juga di NTB, jika ingin bertanya tentang ke-JR-anan atau yang ya setahu saya tentunya, kita persilakan pada konten ini ya, pada halaman ini begitu. Dan sebelum saya kasih ruang tanya jawab, saya akan ingin ngabsen dulu. Ini dari JRA Cianjur di YouTube ya, di YouTube JRA Cianjur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bedir Gus, Buya ini siapa ini? Buya 123, mungkin Buya, karena Buya di JRA itu banyak ya. Ada mulai dari Buya asli sampai Buya sebutan, sampai buaya darat juga ada. Jadi ini mungkin Buya Sidoarjo ini, karena ada Buya di Jakarta Timur juga ada Buya. Seragen hadir. Assalamualaikum, aku hadir. Nah, tim Raji Panji ya. Para sahabat, semua PC JRA wajib punya channel. Nanti kalau tidak punya channel biasanya saya tegur itu. Pamulang Tangerang Selatan hadir Gus. Nggih. Nur Rahmanita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta semoga sehat selalu ya, lihat guru muji sekolah yang selalu rindu, Masya Allah. Ini laki-laki atau perempuan ini? MSU tuh JRA Kalimantan Barat. Nah, Kalimantan Barat ini setahun sekali, kadang-kadang saya ke sana, kadang-kadang tidak sama sekali. Makanya disarankan praktisinya Kalimantan Barat. Kalimantan Selatan terutama ini agak lebih parah lagi. Kalimantan Selatan saya malah nggak pernah ke sana, sudah jarang ya. Kemudian Kalimantan Berau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berau hadir. Tim mana ini? Holipah. Assalamualaikum Palembang hadir Gus. Nah, nggih, waalaikumsalam. Ini kalau Holipah ini kayaknya orang Sunda ini, karena mengingat orang Sunda kalau mengucapkan V diucapkan P ya. Nasruddin Alung, Assalamualaikum. Pamulang JRA. Mana ini? Pamulang JRA Tangerang Selatan, tim Benteng apa ini? Benteng hadir. Oh ya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Selanjutnya di Facebook
Ada assalamualaikum Pak Yai, PC Indramayu hadir. Nah, Indramayu ini harus berbenah ya. Kemarin habis ditegur habis-habisan. Makanya ditegur itu tidak lain supaya termotivasi. Nah, kalau tidak termotivasi, ya teguran nggak ada manfaatnya, nasihat-nasihat. Dan kalau dinasihati itu seyogyanya bagi kita, ndak usah minder, ndak usah nyalakan. Jadi memang ad-dinun nasihah. Nasihat itu baik. Bahkan saya minta sering nasihat. Ahmad Abdillah, assalamualaikum. Banyuwangi hadir Gus. Nah, hadir Banyuwangi. Banyuwangi ya, perhatikan untuk Banyuwangi. Perdunu Persatuan Dukun Nusantara itu bukan bagian struktur JRA. Jadi kalau anggota JRA yang ke Perdunu, kami mohon dipertimbangkan lagi. Dipertimbangkan kasih atributnya ya. Dan itu belum resmi jadi NU, walaupun secara culture itu Nahdlatul Ulama NU, tapi belum resmi dijadikan apa namanya ini ya, yang Perdunu Banyuwangi ya. Tapi tidak masalah, itu teman sendiri ya, teman sendiri. Jadi maksudnya Perdunu itu dukunnya itu bukan dukun santet atau bukan begitu ya. Perdunu karena anggota kita di Banyuwangi juga sering kumpul-kumpul sama Perdunu. Maka saya mohon maaf karena atas nama pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja, saya mohon untuk yang di Banyuwangi ini atribut-atributnya, kalau ke sesuatu yang dapat menjadikan nama baik itu dalam masalah, menurut saya jangan pakai atribut. Kalau dakwah gak pakai atribut juga tidak masalah. Tapi untuk syiar ya atribut. Tapi untuk jagongan dan sebagainya tidak usah pakai atribut. Afwan Gus, jika pukul sihir sudah diketemukan, apakah pengaruh sihirnya masih berpengaruh? Jawabannya masih ya, masih. Jadi seandainya pukulnya itu sudah dihancurkan, dinetralisir, itu bisa jadi masih ada sihirnya selama belum dikeluarkan yang di tubuh. Nah, netralisir satu kali aja itu kadang masih. Itu saya pernah tajribah ke orang yang terindikasi sihir tanah kuburan. Maka harus ini ada masalah. Itu sudah datang dia menjemput. Jadi masih pengaruh ya. Saya jawab singkat, Abu Nusantara. Di masyarakat pada umumnya biasa pemagaran gaib agar aman dari maling. Jika dihancurkan apa ganti agar rumah tetap aman dari maling. Nah, di sini perlu saya klarifikasi ya, di masyarakat pada umumnya, kalimat pada umumnya ini di mana? Kalau di Jombang sekitarnya itu tidak ada seperti itu. Tidak ada pemagaran gaib. Kenapa? Karena maling itu fisik ya. Maling itu fisik, makanya harus dipagari fisik pakai stainless. Kejahatan tuyul. Nah, kejahatan tuyul doanya sudah ada. Jadi menurut saya pemagarannya pakai sakron nanti subuh dan gizi bahar sudah selesai. Nah, itu doang ya. Jadi nggak usah aneh-aneh. Nanti malah jadi tumbal keluargamu. Jinnya minta bayaran karena kamu suruh untuk magerin. Jadi perlahan-lahan sakit-sakitan satu persatu. Oke. Jadi ya, perhatikan kalimatnya. Tadi ada pertanyaan bagaimana pagar gaib untuk orang maling. Kan begini, masuk akal enggak? Ini maling itu kan fisik atau metafisik? Fisik. Maka pagarnya juga fisik harusnya. Pakai stainless. Ya kan? Kalau orang-orang pakai misalkan apa begitu. Nah, jadi pagar gaib itu bukan untuk maling. Nah, pagar gaib itu ya untuk gaib, santet dan sebagainya.
Dan itu sudah saya jawab tadi ya, hanya dengan doa. Kalau kalian dengan benda, padahal itu yang dimaksud gaib. Gaib itu tidak benda. Maka kadang-kadang benda itu menjadi pemicu, pengundang jin untuk menjaga. Dan fatalnya, jin itu tidak mau takluk kecuali kepada Nabi Sulaiman. Berarti kan firman Allah, qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi jin ini nggak mau takluk. Kalau kata Allah, penaklukan jin itu nggak akan bisa meskipun orang berdoa tasirul Quran, kata. Ini nggak, hakikatnya nggak bisa. Maka ketika jin itu kamu suruh untuk pagerin rumah, maka dia ini akan, saking bodohnya jin itu, dia akan nyerang balik ke keluargamu. Kalau tidak percaya silahkan coba. Dan kemarin sudah saya jelaskan bahwa pemagaran gaib pakai cara minyak di apa namanya, ditabur-taburkan, di misalkan di apa ini, di tiang dan lain sebagainya. Menurut Syekh Ihsan Jampes Kediri ya, Gampeng Rejo itu, Syekh Ihsan itu bid'atun dholalah, bid'ah dholalah. Jadi yang ngomong, yang bicara itu bukan orang Wahabi loh ya, bukan orang Salafi, Syekh Ihsan Jampes. Jadi menurut saya pagernya tadi Sakron, Subuh, Wadra Asar ya, Hizib Bahar. Itu saya kira Pak Abu Nusantara. Selanjutnya yang di Facebook ini Rian Lukman Wijaya, tim Raja yang ikut pelatihan terakhir di Lumajang, Gus. Si Gondrong, waduh, si Gondrong Kusumo, Mang Kusumongko ya, Rian Wijaya. Selanjutnya siapa ini? Suryadi. Gus, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, kenapa tangan kanan saya selalu terasa hangat seperti melingkar di daerah telapak tangan saya? Apakah ada pengaruh dan sering menangani ruqyah? Betul, bisa jadi itu vibrasi. Kenapa? Pertama, ketika ngeruqyah kamu marah. Yang kedua, kamu sering nyentuh kulit ya. Jadi yang sedangkan kamu portalnya terbuka, misal pernah ketempelan, pernah was-was, maka ketika kamu ruqyah orang nggak pakai sarung tangan dan sering nyentuh dan kamu emosi, maka dimungkinkan gangguan tersebut nempel di tanganmu. Maka solusinya adalah, pertama, kamu kalau ngeruqyah jangan marah. Yang kedua, sesering mungkin jangan menyentuh terlalu sering. Kemudian yang ketiga, kalau bisa pakai satir meskipun itu sesama laki-laki. Begitu. Ada yang tanya lagi, kulo nyuwun kerikil terus ditaruh di 4 penjuru untuk pagar pripun Gus? Dolalah juga kah? Kalau kerikil enggak, insya Allah enggak masalah. Apalagi kerikilnya banyak, buat pagar malah enggak masalah. Gus, saya mau tanya, kita belum ijazah wirid sakron, itu boleh nggak kita baca 1 hari 2 kali? Ya boleh saja, asal kamu bentengnya kuat, nggak pernah ketempelan. Boleh 2 kali. Sambung doa buat anak Sahila, adik Amak, Gus. Ya mudah-mudahan anallah yarzukuna wa iyahu as-siha wal afiyah wa taqwa wa istiqomah walafiat, insyaallah. Assalamualaikum Gus, saya mau ruqyah tapi jarak jauh, bisa nggak Gus? Sangat bisa. Mana lagi nih di wow Gus, mohon diulang pagar untuk maling maupun Gus. Assalamualaikum Gus, baru gabung, mohon diulang pagar rumah untuk maling apa mau Gus? Pagar rumah kalau maling kan fisik toh, maka pagarnya fisik, yaitu stainless atau pagar baja. Kalau doanya dikir sakron habis subuh, habis asar ya, Hizib Bahar. Ya gitu aja. Terus kasih satpam atau CCTV, udah beres dan tawakal. Kalau masih dimaling ya sepanjang takdir gitu loh. Kok bingung-bingung. Walaupun pakai kodam itu kalau ditakdirkan Allah
termaling ya termaling. Nah, kamu kok percaya banget sama kodam, kalau sedangkan koramil kamu nggak percaya, kodamnya percaya. Harusnya percaya ya kodam ya koramil. Percaya banget pada telur angsa itu. Di sini ada mujtahid Pelanaan. Assalamualaikum Gus, saya mau bertanya, kalau menangani orang ketempelan tapi orangnya sakit biji ya, gangguan jiwa mungkin maksudnya. Jadi begini, kalau orang sudah gangguan jiwa, kamu ruqyah 1 kali hingga 25 kali itu sulit sembuh. Kenapa? Karena hubungan dengan saraf, walaupun kena santet, walaupun ketempelan, tidak bisa, harus intensif. Itu cari lagi ya cara menangani orang stres, itu di YouTube saya ada, silahkan cari. Nah begitu ya. Ada lagi Fahmi Maulana. Assalamualaikum Gus, saya alumni pelatihan Caringin Bogor. Caringin ini mana? Apa PCNU itu ya? Mau tanya apakah meruqyah orang sedang haid? Jawabnya boleh. Dia kan cuma simain, dengarkan, jangan apa namanya, kalau dia bacain nama amru ya ndak boleh. Jadi cukup hamdalah, sholawat, doa begitu, terus buka mulut, terus dia mendengarkan saja. Begitu Fahmi Maulana. Bejo untung gue coba narik jin dimasukkan ke botol, apa bisa? Ya kemungkinan saja. Kalau dia bisa nyari dalilnya ya bisa saja. Cuman pada faktanya yang saya lihat di lapangan itu, kalau nariknya ke botol apa itu ya, ya nanti lain kali kita akan bahas jin, narik jin ke botol itu. Tapi yang jelas tidak di aqua ya, kok sampai meledak, saya ulangi sampai meledak. Kok ditarik, pokoknya intinya begini, ya tergantung orangnya yang bahas ya. Dan saya tidak mau menyalahkan orang-orang karena banyak yang praktek, jadi saya tidak menyalahkan ya. Jadi kalau narik ke botol, asal botolnya meledak itu mesti trik ya. Botolnya meledak. Jadi sekuat-kuatnya jin, kalau dimasukkan misalkan bisa, ya saya nggak jawab dulu ya. Baik hukumnya, definisinya enggak. Seandainya meledak, itu biasanya settingan. Nggak ada jin yang dimasukkan botol meledak. Karena jin itu jismul latif, tokoh energi. Jadi kalau dimasukkan ke satu tempat, maka dia tidak bisa meledak. Kalau meledak itu dia cari bahan kimia. Jadi bahan kimia caranya beli aja di toko sulap. Toko sulap itu ada cairan yang bahan kimia, bila disatukan, dihentikan di beberapa detik, dia akan meledak. Dan dia biasanya cari seperti itu. Itu ya. Jadi saya tidak bahas dulu masukkan ke keratindeng dan lain sebagainya. Terus apa ini? Mofik Al-Jawi. Assalamualaikum Gus, apakah bisa menarik bukul dan kodamnya dengan jarak jauh, semisal antar provinsi? Ya kalau Allah berkehendak mampu bisa, insya Allah. Cuman jarang ya. Kadang-kadang orang-orang cuma ngaku doang. Kalau bisanya bisa, karena jin itu nggak ngurus provinsi, nggak ngurus jarak fisik ya. Saya ulangi, jin itu nggak ngurus jarak fisik, karena dia ini dimensinya ada dengan kita. Orang kena pelet ya, walaupun di Indonesia peletnya di Mesir aja tetap bisa. Apa ini? Kalau menarik bukul jarak jauh, saya tidak anjurkan ya. Karena Nabi ketika ada sihir itu, bukul sihir yang ditanam di sumur Bani Arwan, Kanjeng Nabi malah tidak menghancurkannya. Maksudnya nggak mengeluarkan, dihancurkan seperti peruqyah. Kalau peruqyah kan diambil, dihancurin begitu. Kalau Nabi hadisnya itu malah bukul itu tidak dihancurkan bendanya, tapi tempatnya. Kemudian Nabi mengatakan, fa ini
akhafu an utsira 'alan nasi minhu syarran. Jadi bukhul yang dilakukan peruqyah itu ketika netralisir termasuk pun JRA itu masih Nabi tidak melakukan seperti itu. Jadi itu tempatnya bukhul dianjurkan, bukan hanya bukhulnya. Oke, selanjutnya saya agak capek nih. Assalamualaikum Gus, mau tanya, saya praktisi baru. Waduh, pertanyaannya kok bertumpu-tumpu ini. Saya bingung ini baca yang mana. Jawabannya suruh aja Gus pelihara guguk buat pagar rumahnya, jangan pakai kodam. Pokoknya begini, kalau dia sakit karena kodam, jangan salahkan kodamnya. Anak cucumu suruh ngambil kodam ya, kasihan anak cucumu. Kalau warisan itu ya peninggalan apa, emas, tanah, jangan tinggalin anak cucu kita kodam, nggak bisa panen karenanya. Kasihan kan anak cucu kita kalau kita main kodam-kodaman, nanti anak turun kita jadi warisi kodam-kodaman. Diwarisi itu tanah sama kendaraan bermotor, biar mereka bisa hidup sejahtera. Muhtadwin, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, pada penanganan kasus sihir, pada saat pendeteksian bukhul sihir sudah ditemukan, sudah dinetralisir selama seminggu, lalu deteksi sudah nggak ada, tapi setelah 1 bulan di tempat, waduh ini kok diterendih lagi, tapi mana tadi, setelah 1 bulan tempat yang sama terdapat energi lagi, apakah bukhulnya sama atau berbeda? Jawabannya sama. Jadi bukhulnya itu lokasinya sama, berarti sama. Cuman medianya itu di rumahnya dukun kadang. Contoh, media foto itu kan nanti akan muncul tower-tower di sekitar rumah. Jadi enggak medianya tetap di bawah dukun. Tapi towernya di sekitar rumah, jadi tetap dukun yang sama ya, cuman diaktifkan kembali oleh si dukun tersebut karena mungkin yang memintanya bayar lagi, biasanya seperti itu. Terus Nur Piraino, assalamualaikum Gus, posisi ada di Brazil, kira-kira gimana mau jadi murid jenengan, apakah mesti datang ke Indonesia? Oh, waalaikumsalam. Tidak, kita buka cabang di Brazil bisa meruqyah orang non muslim di Brazil bisa Al-Qur'an itu untuk non muslim. Gus, apakah boleh mengambil ilmu dari YouTube Gus Sama, karena saya belum ikut JRA, mohon jawabannya. Boleh. Tapi nanti kalau ada muskilat, fihil muskilat, nanti khawatirnya kalau nggak talaki kurang afdol. Sesuatu online boleh, hukumnya ruqyah online boleh, pelatihan online boleh. Kalau JRA pelatihannya tidak boleh online. Kenapa harus talaki? Adapun keilmuannya boleh. Assalamualaikum Rifan Bung Kitab. Waalaikumsalam. Terus dua ahli praktisi gitar. Gus ahli praktisi membedakan A dan B. Oh ya, ini cuman hanya keputusan prerogatif ya. Volen 1K sudah saya target tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Subti Munawar. Taufik Hidayat 96, sering merasa gelisah, was-was. Gimana cara menghilangkan? Gampang, segampang membelalihkan telapak tangan. Kamu hubungi praktisi JRA, tulis praktisi JRA senusantara, nanti ketemu, suruh ngeruqyah, insya Allah 1 hingga 3 hari sembuh. Bisa dari jarak jauh enggak? Saya nggak jawab ya, karena dia ini kayaknya bukan praktisi dan juga belum pernah diruqyah. Taufik Hidayat sudah saya jawab.
ya bisa jarak jauh enggak? Ini masih uang santet aja bisa jarak jauh, masa Al-Quran yang bukan nggak bisa jarak jauh? Ya jelas bisa lah, masa kita ngeremehkan Quran. Assalamualaikum Gus, doakan saya sedang berjuang mendakwakan Al-Quran sebagai obat untuk kesembuhan ayah saya yang sedang diuji sudah tahun. Setiap hari sudah 1 tahun pula saya membaca ayat Quran Subhanallah. Ayo, waalaikumsalam. Ya, amin amin. Kasdul, mudah-mudahan sehat walafiat. Anallah yarzuquna wa iyyahu wasihal afiyah. Afgan, ada penarik spesialis pukul. Iya, ini Afgan ini spesialis penarik pukul di ATM dan juga di Indomaret. Kapan jadwal ke Malang? Jawa Timur belum ada jadwal. Jadi jadwal saya itu tidak melihat kabupaten tapi melihat provinsi. Jadi yang dekat harus nyambung. Jadi tidak ada pelatihan 1 tahun 2 kali, itu jarang. Pelatihan 1 tahun 2 kali itu nggak ada. Jadi kalau Malang sudah pernah pelatihan hari ini, mungkin 2 hingga 3 tahun lagi baru pelatihan. Ijazah mohon jual tanah dan rumah sudah ada di YouTube. Assalamualaikum Gus, saya sudah diruqyah JRA KBRA, tapi ya gitu, sama apa nanti? Mana ini? Tapi ya gitu, nggak muntah. Selalu mimpi hubungan badan, ketemu ular, badan tingginya baik. Nah, suka kesemutan Gus, badan lemah, cewek suka menghindar. Waduh, ini gimana ini cewek suka menghindar? Ya kamu disebab ketarik kemana? Saya ulangi, ini kamu kok ngelihatnya ruqyah hanya dengan muntah. Kalau pengen muntah ya gak usah diruqyah, masukkan jarinya ke mulut pasti muntah. Ruqyah itu nggak muntah, nggak harus muntah. Taufik Hidayat, maaf tidak saya jawab, tadi sudah saya jawab. Anggatri, damel calon yoga insyaallah estri pripun Gus? Monggo dihubungi nomor saya ya. Putri, nomor saya di buku panduan yang terakhir itu ada itu, tapi di SMS dulu, jangan di WA, nggak akan bisa terjawab. Itu ya Putri ya, insyaallah nanti kalau longgar tak kasihkan nama. Kemarin ada orang yang 2 tahun nggak punya keturunan, saya ruqyah 1 kali, tiba-tiba istrinya hamil dan melahirkan anak, diberi nama Muhammad Alauddin. Itu dari Bogor, ketua Bogor, Kang Ali namanya. Assalamualaikum Mbak, doakan saya sempat sembuh dari yang ini, amin. Al-Fatihah. Hidayatul, gimana Gus menarik orang yang hilang? Orang hilang itu dicari bukan ditarik. Pertanyaannya salah. Seperti bertanya di mana Allah, ini pertanyaannya salah. Sebentar, ini ada nyuwun pangestune Gus, enjing enten tiang nyuwun tolong diruqyah mantan pasien Pak Udin. Mengangkang teng YouTube ditarik ongkos 5 juta per penanganan. Udin ini siapa sih? Indonesia. Oh, ya. Gondrong ya? Udin Gondrong. Ya itu kalau datang 10 juta. Ya saya tahu. Tapi jangan disebut nama lengkapnya. Nama saya juga Udin. Jadi jangan-jangan saya ini. Oke. Ini saya Udin sama nama saya juga Udin. Ini jangan-jangan Udin saya. Kalau saya nggak tarif loh ya. Ini kok 5 juta. Biasanya penanganan si Udin, ya kalau ada Udin ya selain saya ada ya. Kalau saya Udin jenggot panjang, ada Udin yang rambut panjang, itu sekali datang kalau pakai mediumisasi itu kalau udah salah 5 juta atau 10 juta. Nggak sembuh. Saya kelihatan itu nariknya salah dia. Ada kesalahan dari pengobatannya. Dia tuh mengira sihir itu hanya urusan jin, padahal enggak itu.
berhubungan banget dengan keimanan. Dan yang ruqyah juga, yang pasien juga salah. Dia mengira dengan metode itu ruqyahnya sembuh, padahal harus antara yang terapi dan dia sendiri harus berusaha sembuh. Mbah Badar, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tim Badar Kuansing Riau, semoga panjenengan sehat selalu Gus. Mohon pencerahan Gus. Allah setiap meruqyah mati yang sakit punya jimat pusakanya kok malah meninggal. Yo malah alhamdulillah dong. Walillahi ma'akhod, bukan alhamdulillah ya, nggak boleh baca alhamdulillah. Walillahi ma'akhod walahu ma'akhod. Jadi kadang-kadang khodam itu atau ilmu kebatinan yang itu dia punya khodam itu membuat sakaratul maut jadi sulit. Nah ketika diruqyah, khodamnya ini kepanasan keluar dan memudahkan meninggal. Tidak masalah. Makanya kasihan kan, dia punya khodam terus usianya nyampe 100 tahun lebih gak mati-mati. Iya Gus, ngapunten, bukan ruqyah niat muntah tapi bingung belum ada perubahan. Ya jadi saya tanya dulu. Nah itu berarti masuk. Kalau di swab gak ketarik, kamu jangan ngomong santet, kamu jangan ngomong itu gangguan gaib, salah. Itu bukan gangguan gaib tapi psikologis. Ya sabar, selalu dekatkan diri ke Allah. Assalamualaikum Gus. Di JRA itu kan salah satu misinya kesehatan umat, tapi kenapa di gym JRA kok masih ada yang merokok? Jadi ngerokok itu perkara khilafiyah. Ada yang bilang mubah, ada yang mangkul. Kenapa? Karena madorotnya jangka panjang. Nah sedangkan kalau semua madorot jangka panjang diharamkan, jadi saya ulangi, rokok itu masih khilafiyah. Saisan Jampes juga bahas itu. Pertanyaannya, makan teh atau makan kopi, minum kopi itu akan bermadorot? Enggak, bermadorot jangka panjang, sama seperti rokok. Apakah nggak boleh langsung minum kopi dan lain sebagainya begitu? Jadi saya tidak membahas di sini khilafiyah, itu masalah pribadi orang. Kita lebih begini loh, yang jelas itu. Bisa tolong diterawangkan enggak Taufik Hidayat 196? Anda salah alamat Kang Taufik ya, nggak ada yang bisa nerawang, saya termasuk. Tapi untuk yang bukan santet itu gampang aja. Oke, seperti itu ya. Jadi rokok itu adalah madorot tapi jangka panjang, sama seperti kolesterol. Apakah kamu diharamkan makan gorengan? Kan enggak. Sudah siap belum? Ada pasien ketarik ke salah satu sudut halaman rumah sehingga kebutaan kornea sudah memutih, jalannya sampai belum sembuh. Nah kalau sudah disfungsi organ ya memang begitu, harus sudah siap belum? Baik para sahabat, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Mohon doanya, semoga sembuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakan kami kita semoga lancar perjalanan. Amin amin. Insyaallah. Demikian, sahabat. Assalamualaikum.